Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, sebelum masuk ke teknikal. Kalau dari saya pribadi untuk rekomendasi broker ya, itu ada FBS. Dari segi withdraw ataupun deposit itu cepet banget, hitungan menit ya kalau misalkan untuk withdrawnya. Dan kalaupun misalkan deposit ya itu bank lokal itu sudah banyak banget yang support ya, ataupun dompet elektronik baik dari Dana ataupun OVO itu juga support ya. Jadi ini kelebihan daripada FBS. Dari segi pairnya pun lengkap dari mayor ataupun minor, kemudian kripto, Nasdaq, oil itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya, dan historinya itu panjang banget. Dari segi time frame besar itu kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000 ya. Untuk linknya ya, khusus akun Sen silahkan cek di kolom deskripsi ya. Akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi tentunya ya. Kemudian fokus nanti malam itu Kanada akan rilis suku bunga, diperkirakan sih ada penurunan sebesar 25 basis point, tetapi hati-hati apakah memang benar ini nanti ada penurunan sebesar 25 basis point atau tetap 3,25. Kalaupun itu nanti ditahan ya, tidak ada penurunan secara otomatis untuk pair yang berhubungan dengan CAD, ada potensi kemungkinan Kanada menguat kalau tidak ada pemangkasan. Tetapi kalau misalkan ada pemangkasan, hati-hati, bisa aja ini nanti Kanada melemah. Selanjutnya yang akan menjadi fokus adalah besok dini hari ya, kurang lebihnya sekitar jam 2 ada keputusan daripada suku bunga. FOMC akan merilis, diperkirakan tetap tidak ada penurunan. Hati-hati kalau misalkan surprise ternyata ada pemangkasan sebesar 25 basis point. Ini cukup untuk mendorong, contoh di gold itu bisa membuat ATH baru dan volatility bisa mendadak signifikan. Tetapi kalau misalkan tetap tidak ada pemangkasan suku bunga dan pernyataannya itu mengarah ke hawkish, ini bisa terjadi indeks dolar itu menguat dan bisa aja untuk gold itu kedorong ke bawah lebih dalam. Untuk besoknya ada PDB dari segi Jerman itu diperkirakan ada penurunan ya untuk siangnya. Kemudian dari zona euro malamnya juga akan merilis suku bunga, diperkirakan ada pemangkasan suku bunga. Jadi hati-hati pair yang berhubungan besok dari segi euro ya. Malamnya jam setengah 9 malam ada PDB dari Amerika, ini juga akan dirilis. Klaim pengangguran ini diperkirakan dari segi Amerika itu ada sedikit peningkatan. Jadi untuk malam ini sampai dengan besok itu padat banget. Triggernya adalah dari FOMC besok dini hari ya, ini yang akan ngedorong untuk pergerakan ataupun volatility di market itu bisa aja mendadak tinggi. Dari segi teknikalnya kita bahasin dulu dari indeks dolar ya. Penurunannya kemarin untuk minggu ini itu kurang lebih di 107 sebagai risiko price levelnya, dan ada kenaikan zona minor blok biru di sini itu sudah di break. Setelah break ketahan di level area batas bawah pivot ya, kurang lebih ada di sini, dan dia terkoreksi ke bawah, body candle tidak mampu tutup kembali di bawahnya level area minor, dan posisi saat ini itu lanjut naik. Harga sudah mampu maintain di 108.00 ya, di atas level area tersebut. Jadi ini sebagai kunci jangka pendeknya, dan tentunya ini yang akan menjadi trigger adalah FOMC nanti malam. Kalau misalkan itu nanti ada mendadak surprise pemangkasan suku bunga, hati-hati, indeks dolar ini bisa aja mendadak langsung ke dorong ke bawah secara signifikan, dan ini nggak main-main penurunannya. Tetapi kalau tidak ada pemangkasan suku bunga, alias tetap ya seperti yang diantisipasikan saat ini, tidak ada pemangkasan suku bunga, dan kalau dari pernyataannya itu mengarah ke hawkish, bisa jadi untuk indeks dolar ini akan lari ke atas, yang akan menjadi zona pantaunya kurang lebih di antara 108.62 sampai dengan besok mendekati level area 109.00. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold antisipasi kemarin itu adalah kalau misalkan dia mampu bergerak di atas batas atasnya pivot ya 2750 sebagai risiko pre-level, ada potensi kemungkinan akan kedorong ke atas mendekati level area resisten pertama weekly yang berada di kisaran level area 2770 ya. Untuk posisi harga saat ini itu sudah mendekati level area tersebut, tetapi masih belum mampu mencapai di level area tersebut, dan harga ini masih di tengah-tengah antara batas atas pivot sampai dengan di bawahnya resisten pertama weekly. Jadi ada kecenderungan sampai dengan nanti malam ya, hati-hati, kemungkinan sih ringnya pun berpotensi sideways. Kalaupun itu terjadi sampai dengan nanti menunggu pernyataan ataupun rilis suku bunga dari Amerika ya, gambaran saya kalaupun ada penurunan sementara tidak jauh-jauh di antara 2749 terlebih dahulu. Kalaupun kedorong ke atas itu di 2770 terlebih dahulu. Tetapi setelah nanti rilis daripada suku bunga itu akan
tren yang sebenarnya kemungkinan akan terjadi. Dan antisipasinya adalah dari malam ini sampai dengan besok, kalaupun gold ini nanti naik lebih tinggi ya, hati-hati 2770, 2775, dan 2786 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan pernyataan daripada FOMC itu nanti mengarah ke dovish, berpotensi untuk gold ini akan membuat ATH baru dan bisa aja langsung cepat ke dorong area 2800 sampai dengan 2818. Tetapi kalau pernyataannya mengarah ke hawkish dan tidak ada pemangkasan suku bunga, waspadai ini bisa aja langsung mendadak turun ke 2700-an ya. Ini sebagai psiko percepelnya. Jadi ada kecenderungan kalau kita liatin dari segi teknikalnya ada potensi sampai dengan menjelang FOMC itu bisa jadi sideways di antara 2750, kenaikannya pun terbatas di 2770 terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk teknikalnya kehilangan level area 2750, ada potensi kemungkinan yang akan menjadi next targetnya 2725 sampai dengan 2727, maksimum sementara adalah di level area 2700. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan kehilangan di level area 2786, ada potensi mungkin 2800 sampai dengan 2818 itu akan tercapai ya. Terlepas daripada pernyataan ataupun rilis suku bunga daripada FOMC nanti malam ya. Kalau untuk saya pribadi, level kuncinya itu berada di zona blok hijau yang ada di sini. Ada harga 2770, 2775, dan 2786. Selama harga ini nanti tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, kalau untuk saya pribadi, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya itu berada di kisaran 2725, itu yang target pertamanya. Target yang kedua itu berada di sedekat mungkin 2700-an. Cuman, untuk setup buy, saya lebih prepare menunggu terlebih dahulu level area 2786 ini nanti mampu di break atau enggak untuk hari ini. Kalau misalkan mampu di break, baru dari segi time frame kecilnya kemungkinan saya akan cari koreksinya untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy, baru next targetnya berada di 2818 ya. Jadi mungkin antara 2 sampai dengan 4 jam ke depan mungkin saya akan wait and see dulu di antara 2770 sampai dengan 2750 terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga ini penurunannya kemarin itu kembali lagi di support pertama weekly dan dia gagal break di low di minggu yang sebelumnya kembali ya, dan ada kenaikan untuk saat ini. Jadi ini juga sama triggernya, nanti kemungkinan FOMC bisa aja volatility mendadak tinggi. Kalaupun kita lihatin dari segi teknikal ya, antisipasi kemarin kan kalau misalkan harga mampu maintain di atasnya 101.000, ada potensi target terdekat berada di 103.000 dan ini sudah tercapai. Harga kembali lagi ke bawah, tidak mampu break low di minggu yang sebelumnya dan harga kembali kedorong ke atas. Jadi ada potensi kemungkinan malam ini waspadai di kisaran level area 104.400 sampai dengan 105.600 sampai dengan nanti menjelang FOMC ya. Tetapi nanti kalau misalkan FOMC rilis, ini bisa aja ada dua skenario. Harga muter ke bawah dengan cepat, itu juga bisa bergerak lebih tinggi menuju 107 ribuan kurang lebih sampai dengan 108.000, itu juga bisa terjadi tergantung daripada pernyataan untuk FOMC nanti malam ya. Jadi untuk zona pantaunya silahkan dicatat sendiri. Untuk dari segi teknikalnya mending saya wait and see terlebih dahulu. Saya tidak ada cari ancang-ancang setup buy ataupun sell saat ini karena harga ini masih ke trap di antara blok merah yang ada di sini bagian bawah. Untuk yang atasnya itu di zona tengah atau sebagai pivot. Jadi meskipun volatility-nya besar, tapi sebenarnya Bitcoin itu harganya nggak kemana-mana. Jadi kalau misalkan mau dimanfaatkan, baik cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, pastikan ada konfirmasi dan sedekat mungkin di antara dua zona yang saya blok merah di sini untuk menekan risiko yang lebih minim. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell dengan kuncinya itu selama daily close-nya tidak mampu tutup kembali di atas history high di minggu yang sebelumnya 1.2500. Untuk saat ini posisi sell sudah on track, tetapi hati-hati untuk nanti malam ya. Ini bisa aja kalau misalkan pernyataannya itu mengarah ke dovish untuk FOMC nanti malam, ini bisa langsung lari ke atas. Jadi hati-hati untuk nanti malam. Terlepas dari segi fundamental untuk malam ini, kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, selama daily close-nya itu masih belum mampu tutup di atasnya 1.2500 sebagai physical principle, mending saya cari ancang-ancang setup sell ya. Atau mungkin yang rekan-rekan sudah dapat sell kemarin di video yang sebelumnya ya, targetnya TP pertama itu berada di zona tengah atau sebagai pivot 1.2330. Kemudian TP maksimum berada di batas bawah pivot 1.2288, ruang gerak sekitar 150-an pip lah ini untuk GBP USD.
Kemudian hati-hati untuk batas pantaunya, kalaupun ada penurunan mendadak secara ekstrim ya, 1.22.100 sampai dengan 1.2161 ini yang akan menjadi next target sampai dengan besok malam, yaitu kalaupun dia lanjut turun ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini sebagai level kunci, kenaikan itu berada di 1.2500 selama daily close masih belum mampu tutup di atas level area tersebut. Kalau untuk saya pribadi, mending saya cari ancang-ancang setup sell. Hati-hati 3 level area zona tengah, 1.2373, 1.2330, dan 1.2288. Support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 1.2217 dan 1.2160 ada potensi kemungkinan arah bawah. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini harga juga kedorong ke bawah, tetapi dia masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.0393 ya. Untuk malam ini waspadai aja, mengingat harga ini kan masih berada di zona tengah ya. Jadi untuk kunci penurunan lebih lanjut, kalau misalkan sudah terkonfirmasi harga mampu bergerak di bawahnya 1.0361, baru ada potensi kemungkinan arah support yang akan menjadi next targetnya adalah di 1.0300 sebagai physical level dan 1.0265. Untuk planning, saat ini saya lebih memilih netral dulu ya, karena ini agak sedikit telat, terkecuali ada 2 level area kalaupun mau re-entry ataupun persiapan cari ancang-ancang setup sell ya. Ada 2 zona yang mesti dipantau. Yang pertama, batas atas pivot 1.0425 itu yang pertama. Yang kedua adalah level area minor, zona yang saya blok hijau di antara 2 ini. Bisa aja ini nanti naik dulu baru turun ke bawah, itu juga bisa, atau naik lebih tinggi menuju zona tengah atau sebagai minor baru ada penurunan juga bisa ya. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tapi pantau di antara 2 level area ini ya. Dan sebagai targetnya itu saya lebih prepare najetin di antara support pertama weekly sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, ini yang akan menjadi next targetnya untuk Euro USD. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini lanjut ke dorong ke bawah ya. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell dan ini sudah hampir mencapai TP maksimumnya, di mana 0.6213 itu adalah sebagai TP2 maksimumnya ya. Untuk saat ini saya lebih prepare netral dulu karena posisi kemarin itu masih belum clear ya, atau masih belum selesai untuk TP keduanya. Cuman sih untuk rekan-rekan yang masih bertahan ya untuk sell yang dapat harga di resistan kemarin, kalaupun stop loss itu mau dimajukan kembali, setidaknya di atasnya pivot baru dikunci, keluar sebagian posisi, dan ini kan risiko dan nol. Nah ini kalau mau jahil digeser-geser untuk TP2 nya di low minggu yang sebelumnya, itu tentunya sini nggak masalah ya. Setidaknya amanin dulu profitnya, kunci posisi saat ini yang masih running ya. Cuman untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell, saya masih belum ada karena status saat ini itu adalah on track. Kalaupun ini mau digambar untuk trendline-nya ya, perhatikan kurang lebihnya ada di sini untuk trendline-nya. Jadi ini pelan-pelan merambat ke bawah yang akan menjadi next target, ada potensi kemungkinan history low di minggu yang sebelumnya. Cuman kalau misalkan mau re-entry sell kembali ya, antisipasi saat FOMC nanti rilis misalkan itu hawkish, sebagai level kunci cari di antara pivot sampai dengan batas atas pivot. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini harga kedorong ke atas, zona tengah atau sebagai pivot itu sudah mampu di break. Dan yang akan menjadi next targetnya, apalagi kalau misalkan USD CAD ini nanti ada pemangkasan suku bunga nanti malam sebesar 25 basis point, hati-hati ini bisa lari langsung ke atas. Yang akan menjadi next targetnya history high di minggu yang sebelumnya 1.4516 maksimum 1.4600 sebagai physical price levelnya ya. Jadi untuk saat ini itu kalaupun mau disuruh memilih ya, mending aku wait and see terlebih dahulu untuk persiapan cari ancang-ancang setup buy. Kalau ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah, sebagai level kunci adalah batas bawah pivot 1.4356 ini untuk nekan risiko yang lebih minim. Kalaupun misalkan saya gambar ya, ini masih belum valid, usahakan kalau mau re-entry buy cari di antara zona tengah atau sebagai pivot, batas maksimum bagian bawah adalah di 1.4356 dengan risiko ataupun jarak stop loss ya, itu kelihatannya sih kecil, tapi ini lebar banget, 50 pip itu untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi target maksimum, antisipasi kalau misalkan kan ada dovish dan ada pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point,
history hack di minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi target terdekatnya ruang gerak sekitar 125 pip. Maksimum itu ruang gerak sekitar 200 pip yang berada di resisten kedua weekly. Tetapi kalau dipaksa untuk cari buy sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan stop loss hampir 100 pip ya. Jadi ini pertimbangkan dengan baik-baik. Ada potensi mendadak nanti saat suku bunga dirilis dari Kanada ini nanti langsung bisa aja spek dulu ke bawah, lari ke atas itu juga bisa terjadi, langsung lari ke atas itu juga bisa terjadi. Jadi untuk entry posisi sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini lari ke atas kembali, dan setelah dia mampu bergerak di atasnya support pertama weekly 0.9048 ya, koreksi, tetapi koreksinya itu dia gagal turun di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Sebenarnya untuk cari ancang-ancang setup buy-nya ya, sebenarnya idealnya adalah ketika ada koreksi di sini, konfirmasi pembalikan arah, harga keluar bergerak di atasnya support pertama weekly, sebenarnya planning buy itu ada di sini ya. Cuman kalau misalkan dipaksa untuk buy sekarang itu agak sedikit telat. Kemudian kalau misalkan ini nanti lanjut ke dorong ke atas, kunci kenaikan lebih lanjut itu berada di 0.900-an ya, kurang lebih ada di kisaran level area tersebut, baru ada potensi arah support. Tetapi kalau misalkan ini nanti lanjut terus naik dan ke reject kembali di atas 0.9105 ya, kurang lebihnya, hati-hati, ini bisa saja mendadak langsung muter kembali ke bawah ya. Jadi waspadai untuk pergerakan USD Swiss malam ini. Sebagai level kunci terdekat itu adalah di history low minggu yang sebelumnya. Selama harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, saya lebih prepare persiapan cari ancang-ancang setup buy setelah adanya konfirmasi pembalikan arah yang valid dengan targetnya resisten pertama 0.9131, kemudian history hack di minggu yang sebelumnya itu 0.9152 pembulatan ya. Tapi ini kalau misalkan mau masuk sekarang, ini sedikit telat ya. Tunggu aja nanti kurang lebihnya antara 1-3 jam ke depan lah dia mau atau tidak ke dorong ke bawah lebih dulu untuk nekan risiko yang lebih minim. Kalau misalkan dia mau, secara otomatis stop loss itu bisa ditekan antara 35, maksimum adalah 40 pip. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 80 pip sampai dengan sekitar 100-an pip ya, kurang lebihnya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga ini juga sideways sebenarnya. Untuk planning yang kemarin itu baru tercapai untuk TP1-nya ya, tapi untuk TP2-nya ini masih belum tercapai. SL Plus-nya aman. Antisipasi untuk pergerakan nanti malam kalau misalkan volatility tinggi, yang akan menjadi zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, gambaran saya itu yang pertama adalah di 156, itu yang pertama. Yang kedua, 156.400-an kurang lebih ada di sini, maksimum adalah di 157.400-an. Kalau kita lihatin dari H1-nya ya, sebagai level kunci terdekat itu berada di history low minggu yang sebelumnya. Selama USD Yen masih belum mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, yang berada di 154.77, sebenarnya sini masih tetap kalau referensi ya, cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya pilih sendiri di antara dua level area yang ada di sini. Yang pertama, yang kedua, maksimum adalah di 157.43 ya. Cuman sih saya lebih wait and see terlebih dahulu karena untuk posisi saya yang buy di support kemarin itu masih on track saat ini. Jadi kalaupun ada kesempatan harga kembali ke dorong ke bawah sebagai level kunci ini tidak di break, kemungkinan saya akan cari konfirmasi pembalikan arah kembali untuk re-entry, persiapan cari ancang-ancang setup buy dengan target pertama itu kemungkinan akan langsung saya pentopin di 156.400-an, TP2 itu berada di 157.400-an. Tetapi kalau misalkan dia nanti turun ke bawah lebih dalam, ringnya pun terbatas, gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara 154 sampai dengan 154.100, terkecuali pernyataan daripada FOMC dovish untuk USD Yen itu bisa turun di bawahnya 154 ya. Jadi ada potensi kalau kita lihatin dari segi teknikal, Yen ada potensi arah atas. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.